walaupun dibilang mematikan banget, entah kenapa kalian bisa beli ikan ini secara legal buat pun aku mau bikin piranha-piranha ini marah dan masuk mode berburu, tinggal aku semprotin dan mereka akan menggila. Jadi aku tempel itu di sisi tangki pakai lem dan itu pun selesai. Dan teknologi selanjutnya adalah 2 pompa air dan dinding gelembung. Aku mulai pasang di sepanjang bagian belakang tangki. Lihat deh sekarang, benda ini gak ngapa-ngapain. Tapi begitu aku isi penuh tangkinya pakai air yang udah disiklus, yang makan waktu lama banget karena saking gedenya, lihat apa yang bisa dia lakukan. Oke, sekarang kalau aku colokin pompa-pompa ini, kayak yang kalian lihat, mulai muncul gelembung di bagian belakang kandang. Ya, lumayan keren. Tapi pada dasarnya pompa udara kecil ini cuma niup udara ke selang ini, yang masuk ke sana. Tapi sebenarnya, aku bisa aja lepasin itu dan niup sendiri buat bikin gelembung. Lihat, kalau aku masukin ini ke air kayak gini, dia mulai gerak-gerak kayak ikan. Sial, dia marah, dia marah. Tapi aku bakal masukin dia ke tangki baru dan itu dia. Bebaslah kawan, ini rumah barumu. Jadi aku lakukan proses yang sama ke 5 lainnya dan jadi deh, piranha-piranha udah di rumah baru mereka. Dan kayak yang bisa kalian tebak, mereka langsung ngumpul kayak piranha pada umumnya dan kelihatan kayak lagi berburu makanan lagi. Wah, piranha-piranha ini kelihatan kayak lapar banget, aku gak bohong. Atau mungkin piranha emang selalu lapar. Jadi sekarang aku bakal kasih makan mereka pakai sumber makanan pertama dari 5 jenis buat lihat mana yang paling mereka suka. Yang pertama adalah ulat Hongkong. Kalau kalian ingat, aku punya pipa isi jus lezat ini yang aku semprotin ke dalam buat ngasih tahu piranha kalau ini waktunya makan. Dan kayak yang bisa kalian tebak, mereka langsung naik dan makanin itu. Yang agak bikin berantakan sih. Ya, mereka suka itu. Ya ampun, kalian lihat itu? Mereka semua ngumpul di area kecil tempat aku masukin itu. Jadi ketika mereka udah siap, aku jatuhin ulat Hongkong dan satu mulai tenggelam. 2 piranha nyadar dan mulai gigit-gigit dikit. Tapi mereka kayak cuma main-main doang, nggak beneran makan gitu. Dan hal yang sama terus kejadian sama kebanyakan ulat Hongkong, tapi itu sampai aku lihat ini, di mana 3 dari mereka gantian ngelahap itu. Dan iya, yang ini beneran dimakan. Untuk ulat Hongkong, aku bakal kasih nilai sekitar 2 dari 10 buat seberapa suka piranha sama mereka. Tapi seperti yang kalian lihat, kedua di daftar kita punya jangkrik. Ingat kan pas di awal, piranha-piranha ini gak mau makan sama sekali jangkrik. Tapi ayo kita lihat reaksi mereka sekarang di tangki baru ini. Jadi aku jatuhin satu aja, dan karena cuma ngambang di sana, aku ambil pakai pinset buat ditunjukin ke piranha. Seketika, kalian bisa lihat mereka nangkep sinyal kalau ini makhluk hidup, dan mereka mulai gigit-gigit kayak pas ulat Hongkong. Tapi gak ada satupun piranha yang beneran ngambil gigitan gede buat makan jangkrik ini. Oke, itu tadi parah banget. Jangkrik, aku kasih nilai 1 dari 10 deh, karena ulat Hongkong seenggaknya mereka makan beberapa. Kayaknya piranha-piranha ini emang gak terlalu suka serangga, jadi makanya aku bakal cepet aja buat 2 berikutnya. Ada salmon dan daging sapi giling, yang baunya lebih nyengat. Awas aja kalau gak suka. Aku mulai dengan melambaikan salmon di air sampai piranha-piranhanya nyadar. Dan begitu, beberapa mulai datang dan gigit. Aku gak sengaja jatuhin ke pasir, di mana sisa piranha lainnya langsung nyerbuk. Mereka ngerubungin kayak sekawanan hyena dan mulai beneran ngambil potongan-potongan kecil buat dimakan. Jadi aku lakukan hal yang sama pakai daging sapi giling dan tahan di air. Dan kali ini piranha-piranha makin tertarik. Dan seketika satu kawanan ngerubungin dan gantian ngambil gigitan dagingnya. Aku bahkan perhatikan remah-remah yang jatuh ke lantai juga dikerubungin sama piranha-piranhanya. Wah gila sih, aku bakal kasih salmon nilai 8 dari 10 dan daging sapi giling 9,5 dari 10. Ya mereka suka banget, tapi berarti harus tanganku sekarang yang masuk. Aku udah bilang bakal lakukan itu di intro, jadi ya udahlah, gas aja. 3, 2, 1, let's go. Mulai timernya, kita lihat seberapa lama aku bisa kuat di sini. Awalnya gak ada yang terjadi karena gak ada piranha di dekat tanganku, tapi aku tahu ini agak curang. Jadi aku menggerakkan tanganku lebih dekat. Tapi langsung saja satu mulai sadar dan beneran mulai ngejar tanganku pas aku gerakin ngejauh biar gak digigit. Jadi tentu aku balikin tanganku ke arah kawanan, di mana beberapa dari mereka jelas udah deket banget buat ngegigit aku. Tapi mereka agak seagresif pas sama daging sapi. Kalian lihat kan sebenarnya itu salah kaprah umum kalau piranha itu jahat sama manusia kayak kata semua film. Tapi jujur aku gak rekomen kalian coba ini ya, aku cuma nekat. Jadi tolong subscribe karena aku udah ngeresikoin tanganku buat konten ini. Ya, para piranha ini bakal jadi peliharaan yang gila dan untungnya mereka lumayan gampang dikasih makan. Makasih udah nonton, dan kalau kalian mau nonton video lain, klik video di layar.